Anak yang nggak bisa ngitung pun, bukan mereka nggak bisa ngitung sebenarnya, nggak dapat kesempatan aja Mmm, belajar bagaimana cara menghitung yang benar. Seperti misalnya dari mimika ya, mmm. rata-rata sebelum pelatihan penjumlahan itu nol. Mereka nggak bisa ngitung penjumlahan. Iya. Nah gurunya galak. Gimana anak-anak mau ngerti? Lihat gurunya aja udah serem. Inilah yang kita mau ubah gitu. Mmm. Gimana guru-guru itu diubah menjadi guru yang menyenangkan. Nah kalau gurunya udah menyenangkan, metodenya gampang, asik dan menyenangkan. Wah, udah anak-anak itu belajar sangat cepat. Halo semuanya, kita kembali di VVIP, dan mungkin teman-teman tidak tahu atau mungkin sudah lupa ya, sebetulnya kehadiran VVIP ini dari awal itu kita selalu membicarakan tentang Indonesia Emas 2045 dan tamu-tamu yang hadir di VVIP itu rata-rata sepakat bahwa kunci keberhasilan dari Indonesia Emas 2045 letaknya ada di kualitas SDM atau manusia Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan besar, apakah manusia Indonesia, SDM kita ini sudah siap dalam hal sains, matematika, dan juga teknologi. Nah, hari ini bersama kita di VVIP adalah sosok yang sudah mengabdikan hidup dia puluhan tahun untuk mencetak generasi muda Indonesia yang kuat di bidang STEM. Profesor Yohanes Surya. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Prof. Ya, Yohanes sudah hadir di VVIP hari ini. ya, terima kasih. Saya ingat ini pertemuan kita kedua kali Ya, setelah 20 sekian tahun mungkin. Saya ingat tuh awal 2000 ya Prof ya, kalau ya, nggak salah ingat tuh 2005, 2006 ya, saya, mengangkat profil Prof mhm, ya untuk program bahasa Mandarin di Metro TV. ya, Saya ingat betul karena itu sangat berkesan buat saya, Prof. Saya ingat saya datang ke daerah Serpong, mhm, di satu rumah yang sangat sederhana dan di situ ada Prof. Yohanes bersama banyak sekali anak-anak yang datang dari Sabang sampai iya, Merauke ya. iya, Banyak anak timur juga, bahkan banyak dari luar daerah. iya, Ada di situ belajar matematika. betul, ya, Itu scene yang saya nggak pernah lupa, Prof, karena heeh, itu sangat berkesan buat saya, dan sampai hari ini Prof. Yohanes masih melakukan hal yang sama, iya, ya membantu anak-anak Indonesia untuk mencapai kemampuan terbaik mereka. Prof, saya ingin tanya dulu, kenapa Prof begitu, semangat ya untuk melakukan hal ini, bahkan sudah belasan tahun Prof masih melakukan hal yang sama, kenapa? iya. Karena ini passion saya gitu. Saya, punya passion di fisika dan matematik. Saya ingin sekali membuat fisika dan matematik itu gampang. Dan sehingga anak kecil pun bisa belajar fisika sama matematik gitu loh. Mmm. Itu, yang saya impi-impikan selalu gitu ya. Makanya saya selalu mengembangkan bagaimana sih caranya supaya matematik dan fisika ini bisa diterima sampai anak-anak kecil gitu loh. Mmm. Nah ternyata ini terus saya kembangkan sampai sekarang saya mengembangkan metode ini gitu. Prof, dari belasan tahun ini dalam proses ini Mhm. sebetulnya banyak perubahan yang terjadi ya, Iya, teknologi ya kan, iya, lahirlah generasi yang, sangat familiar dengan gadget dan mhm, segala macam. Apa yang Prof observe, dengan anak-anak Indonesia dari waktu ke waktu iya. dalam, proses mengajarkan mereka matematika, sains ini? Nah, kalau dilihat anak Indonesia sebenarnya anak yang pinter-pinter. Mereka kreatif. Ini terlihat dari hasil Olimpiade Fisika. Anak-anak kita sering dapat the best experiment, the most creative solution gitu loh. Jadi the best theoretical solution dan lain-lain gitu ya. Jadi anak Indonesia tuh sangat bagus, sangat kreatif kalau disiapkan dengan baik gitu loh. Mmm. Nah, jadi saya ngelihat ini masalah persiapan aja. Dari soal kemampuan, anak Indonesia nggak kalah dengan anak-anak dari negara manapun. Jadi nggak Mmm, kalah dengan misalnya anak-anak dari China yang iya, katanya, "Oh luar biasa kalau hitung iya, matematikanya, oh cepet sekali." Kita iya, nggak kalah nggak sebetulnya. kalah. Mmm. Buktinya itu anak-anak kita yang dapat medali emas di olimpiade ya, kan mereka rata-rata kuliah, ada yang di MIT, ada yang di Princeton, ada yang di top-top university itu
mereka nggak kalah kemampuannya dan, mereka dapat nilai rata-rata straight 4 gitulah. Hmm. Jadi straight A gitu ya. Jadi artinya nilai mereka emang hebat gitulah dan mereka emang mampu bersaing dengan siapapun juga Hmm. di bukan cuma dengan orang Cina, dengan orang manapun juga bisa gitu. Hmm. Ternyata memang kemampuan anak-anak itu tuh hebat. Oke, jadi Prof percaya bukan masalah kemampuan. Iya, Jadi kalau misalnya sampai hari ini masih banyak persoalan gitu ya, kita masih belum belum banyak melihat generasi, muda ini jago gitu mhm, ibaratnya dalam matematika, sains. Masalahnya di mana? Apakah metode belajarnya kah? Apakah kualitas gurunya kah? iya. Atau seluruh environment, lingkungan dan ekosistemnya atau apa, Iya, Prof? masalahnya sebenarnya di masalah kesempatan. Jadi bagaimana mereka itu mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan metode yang, tepat gitu ya dan guru yang baik gitu loh, itu aja. Jadi kalau mereka dapat guru yang bagus gitu ya, dapat dengan metode yang tepat gitu ya, itu nggak ada masalah, anak itu bisa dilatih sampai jadi hebat sekali gitu. Hmm. Ya dan ini sudah terbukti waktu saya melatih gitu ya, anak-anak katakan dari daerah timur gitu ya, tadi yang disebut Mbak Sumi itu dari, Papua gitu ya, dari pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman, itu kita latih. Hmm. Ya, kita latih dan ternyata mereka itu dalam waktu singkat mereka hebat sekali. Nah, Hmm. pernah kemarin ya saya ambil anak-anak dari, Nabire ya kalau nggak salah itu pelosok Nabire namanya Panita Tenoye. Ini belum lama nih kira-kira 2 tahun yang lalu. Itu usia 9 tahun. Hmm. Saya latih selama 1 tahun waktu itu ya. Nah, dalam 1 tahun itu dia bukan cuman menguasai, matematika SMA, tapi dia bahkan sudah matematik yang tingkat tinggi seperti kalkulus, integral lipat 3 gitu, itu bisa. Padahal usianya baru Oh 9 9. tahun. Hmm. Nah, artinya apa? Kemampuannya hebat gitu. Hmm. Itu padahal dari pedalaman loh, Mbak. Jadi Dengan mungkin latar ya belakang ekonominya susah? susah. Itu dari kalau mau ke, sekolah itu dia harus jalan 2 kilometer lebih gitu, sampai pedalaman, sampai kampung-kampung banget. Itu di Mmm. Nabire lagi. Jadi bisa lihat, bisa gitu. Jadi Mmm. kalau saya lihat bahwa dari sisi kemampuan dari Aceh sampai Papua nggak kalah. Oke, Mhm. susah nggak sih ketemu anak-anak yang punya kemampuan seperti itu di Indonesia? Sebenarnya sih enggak, Enggak banyak. ya? Banyak kan. Mmm. Ya paling enggak kalau menurut, orang psikolog, ya psikologi itu mereka bilang 2,5% anak-anak kita itu ya disebut anak-anak yang berbakat kan. Nah Mmm. coba aja berapa juta anak Indonesia, katanya usia sekolah ada 50 juta ya, kalau 2,5% aja berapa gitu Mmm. loh. Mhm. Kan luar Mhm. biasa gitu, banyak Mhm. gitu. Mhm. Dan dari sekian, masa nggak ada yang bisa muncul yang jadi luar biasa gitu. Dan Mmm. kalau saya malah punya pandangan semua anak bisa dibikin hebat. Oke. Karena saya, punya pemikiran nggak ada anak bodoh gitu, Mmm. semua anak bisa dibikin hebat Asal dan dikasih kesempatan kasih yang sama. kesempatan, dapat Mmm. guru yang bagus saja. Makanya saya waktu itu pernah minta kepada, bupati, pada, wali kota dari, daerah-daerah tertinggal gitu ya, saya bilang kepada mereka, "Kasih kami anak yang bodoh, yang dianggap bodoh," gitu ya. Mmm. Nah, coba lihat dalam beberapa waktu anak itu akan jadi hebat gitu. Nah, jadi Mmm. sebenarnya nggak ada anak bodoh. Nah, Mmm. cuman sekarang kesempatan. Nah, itu sebabnya dalam beberapa waktu ini saya mencoba memberi kesempatan. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah mengembangkan bagaimana, eee, matematik itu dibuat semudah mungkin. Nah, Oke. itu untuk memberi kesempatan pada anak-anak di daerah-daerah. Nah, Mmm. ini matematik yang lagi saya kembangkan ini saya sebut nih metode gasing, Mmm. matematika gasing, gampang, asik, menyenangkan. Mmm. Nah, ini, sekarang ini sudah dikembangkan di 121 kabupaten dan saya lihat dampaknya luar biasa. Kemarin nih baru aja kita pelatihan di Pegunungan Arfak. Nah, ada peneliti dari UPI datang, dua dua peneliti melihat langsung Mmm. seperti apa sih dampaknya, kok bisa gitu ya, apa benar gitu Mmm. gasing itu merubah anak gitu ya. Mmm. Ternyata benar, anak-anak yang tadi takut matematik, tiba-tiba jadi berani dan bisa gitu. Jadi orang bilang, ngitung itu susah, waktu awal 2 tambah 3 nggak bisa. Tapi setelah dalam 2 minggu aja mereka udah cepat sekali, bahkan perkalian sudah bisa gitu. Nah itu artinya apa? Artinya kan nggak ada anak yang bodoh gitu. Mmm. Jadi sampai ke pedalaman, sampai ke pelosok yang bahkan anak yang nggak bisa ngitung pun, bukan mereka nggak bisa ngitung sebenarnya, nggak dapat kesempatan aja belajar Mmm. bagaimana cara menghitung yang benar gitu loh. Nah, jadi pernah di Teluk Bintuni ya, dia anak itu menghitung misalnya 42 tambah 36 gitu ya. Oke. Yang dilakukan adalah dia bikin garis.
42. Lama dong Nah itu, selesainya. ngus garis 36, terus dia hitung lagi. Nah, itu sebelum pelatihan. Begitu setelah pelatihan, aduh cepatnya luar biasa. Jadi artinya apa? Anak itu nggak dapat kesempatan, dia dikasih kesempatan dulu belajar dari guru yang ngajarin pakai Ini garis-garis itu. metodenya udah basi gitu Nah ya? itu ya. Jadi dia dapat seperti itu ya, akhirnya dia akan seperti itu hasilnya. Oh, Nah itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia kalau lihat dari Aceh sampai Papua, coba sekarang kita benahin dulu tuh masalah berhitung dulu. hmm, Kali bagi tambah kurang, hmm. numerasi aja dulu. Nah kemarin tuh bagus tuh Pak Menteri membuat gerakan numerasi nasional. Itu keren banget gitu loh saya bilang. Kenapa? Karena dengan ini kita buat seluruh Indonesia pandai berhitung dulu. Nah, Hmm, kalau kita bikin Indonesia udah pandai berhitung, nanti masalah STEM nggak ada masalah. oke. Ini Itu pintu basicnya. masuknya dulu kita beresin. Iya, betul. Itu di dasarnya dulu, semua dulu kita bikin berhitungnya hebat gitu ya. Nah, Hmm, kalau berhitungnya hebat, udah deh mau belajar fisika, mau belajar matematik yang nanti matematik tingkat tinggi, nggak ada masalah. oke. Ya, Nah, nanti saya mau gali tentang gasing, tapi sebelumnya saya balik lagi ke metode mengajar itu ya, tadi. Apa yang Prof lihat menjadi masalah besar? Karena tadi kan contohnya ya, anak-anak itu menghitung masih pakai garis-garis ya, apa, kayaknya paling paling tradisional begitu iya, ya cara menghitungnya. heeh. Apakah persoalan metode mengajar kita persoalan besar nih sekarang? Iya, saya lihat persoalannya, Hmm, di daerah-daerah terutama itu persoalan besar. Dari cara mengajarnya udah salah dan, hmm. yang bukan cuma cara mengajarnya, dari gurunya juga itu bermasalah. Bermasalahnya apa? Guru itu, kayak guru matematik, itu terkenal guru yang galak gitu. Oh, Nah kenapa iya, ya? Dari dulu? nah tanya ke guru-guru. Nah, Heeh. di sini ada beberapa guru matematik nih, yang tadinya galaknya minta ampun, nanti bisa ditanya Atau nih. karena gurunya stres juga sebetulnya ngajarnya jadi galak Nah, bawaannya? jadi rata-rata dikenal gurunya ada guru killer kan. Nah, itu kenyataan. Hmm, Nah, gurunya galak. Gimana anak-anak mau ngerti? Lihat gurunya aja udah serem gitu loh. hmm, hmm, Masuk kelas udah gemeteran. udah trauma Ya, lagi ya? trauma. Nah, inilah yang kita mau ubah gitu. Hmm, Gimana guru-guru itu diubah menjadi guru yang menyenangkan. Itu hmm, dulu tuh. mhm. Nah, kalau gurunya udah menyenangkan, metodenya gampang, asik dan menyenangkan. Wah, udah anak-anak itu belajar sangat cepat. Oh, jadi itu yang menjadi fokus Iya, di metode gasing itu iya, tadi ya? iya. Karena gasing Hmm, itu kan singkatan dari gampang, asik, menyenangkan. Jadi hmm, kalau suasananya menyenangkan, gurunya menyenangkan, waduh ini anak-anak belajar sangat bahagia. mmm, Dan kalau dia bahagia belajar, itu dalam 2 minggu dia bisa belajar dengan kali bagi tambah kurang, itu mudah bisa sekali. Bisa dikuasai. dikuasai 2 minggu. 2 Jadi minggu? nggak usah butuh. Kalau Berapa sekarang, tahun? kemarin aja kan saya lihat satu video anak SMA katanya dibilang 4 kali 4 nggak bisa gitu Nah, kan. itu saya Nah, mau tanya ke Prof. Yohanes, nah, beneran nggak sih nah, separah padahal itu? untuk belajar itu hanya 2 minggu. 2 minggu Oh, itu untuk belajar penjumlahan, berapapun penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Itu hanya 2 minggu butuh. mmm, Jadi kalau anak nggak bisa ngitung 4 kali 4, anak SMA, berarti ada yang salah. Yang oke, salah apa? Kalau nggak metodenya, gurunya. gurunya. Nah, itu 2 hal itu. Mhm, Nah, kalau metodenya bagus, gurunya bagus, nggak ada alasan anak nggak bisa. atau Pasti takut bisa. dengan Iya, matematika, nggak ada lagi. nggak takut lagi mereka kalau Yang gurunya beda apa bagus. metode gasing sama metode mungkin Ya, banyak ya, sekali ya, metode-metode ya. lain? Nah, sebenarnya kalau metode gasing ini metode yang, anak-anak itu belajar dengan cara, bahagia gitu ya, happy learning dengan ada nyanyian, Oke, ada dengan, istilahnya jadi kalau kita lihat nih, gasing itu dimulai selalu dengan sesuatu yang konkret. Konkret artinya, bisa dibayangkan gitu ya. Nah, mmm, itu membuat anak lebih mudah, mengerti gitu ya. Misalnya nanti kalau menghitung misalnya 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 apa sih gitu? Bukan cuma 2 kali 3 gitu. Nah, atau hafal ya. mati gitu? Nah, ya hafal mati. Nah, Mmm, itu. Nah, ini enggak, 2 kali 3 itu punya arti, gitu. oke, Misalnya ada 2 kotak, di dalam kotak itu masing-masing kotak isinya 3 benda gitu. Jadi 2 kali 3 itu mmm, adalah 3 ditambah 3, misal seperti itu. jadi dijelasin konsepnya? Dijelasan konsepnya dulu itu konkretnya. Nah, setelah itu baru masuk ke abstraknya 2 kali 3 gitu. Mmm, Nah, kemudian baru habis itu mencongak. Jadi anak itu harus bisa mencongak.
Nah, mencongak ini udah hilang dari, Mhm. pelajaran kita gitu. Padahal Mmm, mencongak itu penting banget. mmm, Karena mencongak itu membuat visualisasi kita bagus gitu, membuat kita juga berpikir secara runut gitu, bagus sekali. Nah, mmm, itu makanya saya hidupkan lagi nih, mencongak. Jadi di gasing itu ada 3 unsur, konkret, abstrak, mencongak. oke. Jadi dengan kalau kita anaknya udah mengerti secara konkretnya, abstraknya ngerti, mencongaknya cepat sekali. Nah, Mmm, jadi dengan begitu anak itu berpikir cepat, latih, misal 8 kali 3 langsung 24 cepat sekali gitu loh. nggak ketinggalan. Enggak lagi. Mhm. Jadi dia bisa berpikir sangat cem Seefektif apa, Prof? mhm, Mungkin ada, apa namanya, ada saya nggak tahu surveinya kah, ya, analisanya kah, oh sekian lama anak ini diberi metode gasing dari nilainya berapa, kemudian setelah dia kena paparan mhm metode gasing ini mhm, nilainya jadi ya. bagus? Seperti misal dari mimika ya. Mmm, Mimika itu rata-rata sebelum pelatihan penjumlahan itu nol, rata-rata. Mereka nggak bisa ngitung ya penjumlahan. ampun. Tapi setelah pelatihan udah di atas rata-ratanya di atas 70, Itu berapa lama 2 minggu, dilatih? 2 minggu? 2 minggu. Dan Wow. semua anak-anak dari daerah-daerah itu, setelah pelatihan itu rata-rata di atas 70. Mmm, Bahkan kemarin di Bojonegoro bisa rata-rata 80 ke atas, 90 ada ya. dari yang tadinya Iya nggak bisa sama dari sekali nggak ya? bisa. Sebab setiap kali pelatihan kita selalu bilang kepada, bupati, kepada kepala kepala dinasnya, kasih anak, kasih anak yang benar-benar nggak bisa ngitung. Yang awalnya mungkin 3 tambah 4 nggak bisa gitu. Nah, nanti 2 minggu dia akan bisa ngitung cepat sekali. Jadi lebih mudah untuk dilihat hasilnya gitu Iya, ya? dan itu kelihatan langsung. Mmm, Nilainya langsung kelihatan beda sekali. Dan mmm, guru-gurunya pun berubah. mmm, Kemampuan guru-guru juga jangan kaget, guru-guru terutama di Indonesia Timur ya, itu guru-guru banyak yang ngitung aja susah sekali. wow. Iya, benar. Ya jadi nggak kaget anaknya Iya, nggak bisa ya? iya. Mhm. Jadi mereka itu ngitung perkalian 2 digit, misalnya 27 kali 5, wah udah pusing tuh. Iya Mmm, betul, di mmm, daerah-daerah itu sangat susah. Nah, mmm, tapi dengan gasing ini dalam 2 minggu gurunya jadi hebat gitu. Bukan mmm, cuma guru matematik, tapi guru olahraga, guru agama, guru bahasa Indonesia, mereka bisa bisa belajar, bisa juga. ngajar malah. Guru bahasa Indonesia bisa ngajar matematik. Oh, karena begitu mudahnya Mudahnya, dipahami? iya, guru olahraga, Oke, oke, berarti ini satu mmm, metode yang luar biasa, mmm, tapi jujur masih asing loh di iya, telinga kita. mmm, Aku bahkan, saya nggak tahu yang mmm, lain berapa sering dengar gasing karena saya pribadi juga baru dengar metode gasing tuh belakangan gitu. Ini mmm, kan satu metode yang bagus kalau kita bisa, apa, duplicate gitu ya, iya, ke guru-guru semua guru-guru di daerah. Susah nggak ini untuk kemudian apa namanya, menyebarkan metode ini, Prof? iya. Tantangannya apa nih? Awalnya susah, tapi sekarang sudah lebih gampang karena, sudah banyak, daerah-daerah, sudah ada Mmm, 121 kabupaten kota sekarang, dan kelihatannya tiap-tiap kabupaten itu, ingin. oke. Jadi sudah mulai kemajuannya bagus ya. Nah, semoga dalam 4 tahun ke depan, Mmm, 514 kabupaten semoga bisa tercapai. oke. Sehingga, nanti kita harapkan PISA kita meningkat. Mmm, Kan kalau kita lihat PISA kita kan nilainya rendah sekali. Peringkat kita tuh 69 dari 81 negara gitu ya. Jadi kita harapkan kalau numerasi ini bagus, mmm. saya kok optimis bahwa apa, eee, nilai PISA kita akan meningkat gitu. Iya, Ini satu kabar baik ya, karena iya, kita sekarang kan baca beritanya berita berita jelek terus gitu, tapi mmm, ternyata ini diam-diam ada perkembangan nih sebetulnya ya, iya, kemampuan anak Indonesia lewat metode, gasing gasing, ini. iya, Prof, saya ingin mmm, kembali ke iya, hal yang lebih, luas lagi mhm, gitu ya, iya, terkait dengan, kemampuan, manusia Indonesia dalam bidang, STEM. iya, Sejauh ini apa yang Prof, bayangkan gitu ya, atau apa yang Prof lihat di lapangan iya. terkait kemampuan, SDM kita di STEM ini? Ya saya lihat sih, kalau lihat ya perorangan gitu ya yang, anak-anak kita kan bagus ya, banyak yang menonjol gitu ya. Nah bahkan, belakangan ini ya saya mengamati ya, kebetulan saya ikutan juga di situ ya, anak-anak, mahasiswa dari IT Del dan juga beberapa ini sedang menyiapkan itu satu AI, satu LLM, jadi lokal.
buatan anak-anak Indonesia gitu. Hmm. Nah, ini keren banget gitu loh. Namanya kita namakan Ina AI. Ina, Ina Indonesia. Ina Ina AI. AI, ya. Hmm. Nah, Ina AI ini jadi kita buat sendiri. Kalau orang lain kan ambil misalnya foundation model dari yang udah ada, tinggal dilatih. Nah, kalau kita beneran build dari nol, Dari dari zero ya. zero. Dan itu menarik sekali karena ternyata LLM kita ini sangat ringan. Artinya sangat ringan tuh ininya istilahnya bisa kita masukkan di dalam handphone gitu ya. Oke. Jadi nggak usah butuh memori yang besar gitu ya. Mhm. Jadi nah LLM ini juga sangat unik gitu. Hmm. Kita latihnya pakai cara gasing. Jadi Oke. saya ngelatih LLM ini seperti saya melatih anak-anak Olimpiade gitu loh. Jadi dimulai dari yang gampang meningkat sampai akhirnya ke susah. Sehingga, nah saya bayangkan kalau anak aja bisa dilatih sampai ke level Olimpiade, apalagi mesin gitu loh. Oke. Nah, jadi mesinnya ini jadi cerdas gitu. Nah, ini yang kita lagi latih dan Hmm. kita sedang membuat personalized learning dengan AI ini. Dan uniknya juga AI ini sedang dikembangkan untuk 718 bahasa lokal. Nah, ini yang Hmm. menarik gitu loh. Karena Hmm. dan ini buatan orang-orang Indonesia loh. Yang Hmm. ngembangin adalah ahli-ahli Indonesia. Oke. Iya, jadi bukan orang asing gitu loh, Hmm. tapi orang Indonesia yang Hmm. mengembangkan. Prof, bicara tentang AI ya, dengan kehadiran AI ini Ya, kalau menurut Prof ini akan semakin membuat gap, mungkin anak-anak di kota dengan anak-anak di daerah kemampuannya akan makin jauh atau justru kemudian membantu? kalau saya sih pikir ya, AI ini akan membantu mempercepat kesamaan ini, kesamaan dalam Hmm. pendidikan ya khususnya ya. Kenapa? Karena yang saya kembangkan sekarang adalah personalized learning ya. Hmm. Bagaimana anak-anak ini maupun baik yang di daerah maupun di kota itu bisa belajar lewat dengan AI, dengan bantuan AI. AI itu sebagai gurunya, sebagai Oke. fasilitator dan belajar dari mulai yang paling nggak bisa sampai soal-soal yang sangat sulit gitu. Nah, seperti tadi, saya kan udah ngelatih AI ini dengan cara itu. Jadi dari yang gampang sampai yang sulit sekali. Nah, kalau AI udah dilatih itu, AI nanti bisa ngelatih orang gitu. Jadi udah nggak Ya, perlu kirim guru lagi ke pelosok-pelosok untuk nah AI mengajar, akan bantu. AI akan bisa diakses Iya, begitu bisa ya? diakses dengan itu dan anak-anak bisa belajar itu sehingga Oke. kemampuan nanti matematik fisika dari anak-anak di kampung-kampung itu bisa sama dengan anak di kota. Hmm. Nah, ini harapan saya gitu ya. Dan ini kalau terjadi maka Indonesia akan jadi hebat. Menuju ke Indonesia Emas 2045, kenapa STEM itu perlu kita kuasai? Kalau tidak kita kuasai terus konsekuensinya apa, Prof? Ya, yang jelas kita ketinggalan kalau kita nggak kuasai kita akan dijajah gitu ya dalam sisi ekonomi maupun teknologi sama negara-negara. Jadi kita cuman make aja gitu ya. Sama sekali kan kita nggak ngembangin gitu. Sekarang aja kan kita misalnya ada ya gadget baru atau itu kan orang langsung wah pengen beli kan di Indonesia kan. Kenapa nggak ngembangin sih gitu loh. Kan Hmm. buatan Indonesia Kenapa gitu. nggak Nah, kita yang produce gitu, bukan iya. lagi hanya sebagai konsumen? Iya, jadi kan kita udah bikin Oke. kayak negara orang, kenapa nggak kita yang bikin gitu loh. Mhm. Kan kalau kita bikin kan bagus, padahal kita punya penduduk banyak nih, Ya. dan SDM-nya juga bisa gitu ya. Nah, kenapa nggak kita produksi sendiri gitu loh. Nah, Mhm. itu kan kalau bisa kan lebih bagus, ekonomi kita juga akan membaik gitu loh. Karena Ya, kan kadang mhm, kalau kita lihat mhm, misalnya kita masuk ke China begitu ya, WhatsApp ada versi China-nya ya, gitu ya, ya, YouTube ada versi China-nya, Google ada versi China-nya gitu. Jadi semua ya, bisa dikembangin sendiri. ya, Dan setuju sih, maksudnya populasi kita itu kan banyak gitu. heeh, SDM kita juga banyak. Kenapa iya, nggak bikin sendiri untuk dikonsumsi sendiri? iya. Prof lihat kita mampu sampai ke sana. Mampu, dan juga pasar kita tuh besar sekali. Iya. Kan kita 280 juta kan, itu pasar yang luar biasa gitu. Hmm. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang baru, yang hebat, ya pasar akan menyerap gitu loh. Hmm. Jadi kita bersaing aja sama teknologi-teknologi terdepan. Hmm. Tapi saya lihat dengan pengembangan AI yang kita lakukan saat ini, itu memungkinkan kok. Kita nggak kalah gitu. Hmm. Jadi kenapa saya yakin nggak kalah?
Ya, kita lihat misal, dari sisi fisika aja ya. Dulu kan Indonesia pernah juara dunia kan, artinya nomor satu dari seluruh dunia. Itu aja bukti bahwa kita bisa nomor satu kan. Hmm. Nah, demikian juga dalam bidang pendidikan ini, dalam pengajaran ini, saya yakin Indonesia juga bisa gitu loh. Hmm. Nah, kalau misal udah bisa di dalam pendidikan bagus, dalam pengajaran fisika dan matematik bagus, STEM-nya juga bisa ngikut gitu loh. Hmm. Nah, saya aja sekarang lagi ngelatih anak-anak kecil nih, membuat AI gitu. Anak Hmm. SMP kelas 1. Hmm. Jadi, mereka lagi ngembangin beberapa, AI yang sederhana, aplikasi AI sebenarnya. Nah, misalnya ya contoh, kan dia dari Papua nih, anak SMP kelas 1, dia dari Biak. Nah, dia bilang, "Prof, saya mau bikin satu, jadi bagaimana saya bisa komunikasi dengan nenek saya di Biak." Oke. Jadi, tapi nenek saya, nggak tahu bahwa itu adalah, AI gitu. Nah, jadi dia lagi create, dia dalam bentuk dia suaranya suara dia, dilatih saat ini supaya bisa menjawab pertanyaan neneknya, lagi dilatih. Nah, nanti dia kirim ke sana, neneknya kan lihat, gambarnya dia kan. Oke, Nah, ya berinteraksi. dan bisa ngomong kan dalam bentuk video, berinteraksi. Nah, seperti, jadi neneknya bicara seperti sama dia kan. Nah, Oh. inilah anak kecil SMP. Ini ambisinya besar ini. SMP lagi bikin. Dia lagi bikin? Ya, dia bilang rencana 3 bulan jadi. Hmm. Itu bisa aplikasi-aplikasi Nanti kayak mungkin gitu. kalau jadi boleh diajak ke Boleh, VVIP lagi ya? boleh. Nanti Anak dari daerah? dari Biak. Dari Biak? Nah, kita lagi latih anak-anak kecil ini bikin AI, aplikasi-aplikasi AI. Hmm. Ada yang dari Gunung Mas, dia lagi bikin gimana buat ngetahui ini nama dari benda-benda gitu. Jadi nama benda-benda kita latih AI untuk tahu benda-benda ini. Nah, kemudian nanti kita bisa tunjukkan misal ada misal daun ya, daun mangga gitu. Nah, kita tunjukkan pakai video gitu, ini apa? Nanti AI-nya bisa jawab, itu daun mangga gitu, apa gitu. Nah, itu tapi kan yang bikin anak SMP kelas 1 gitu. Kan keren, bener nggak? Dan itu 3 bulan bikin ini. Jadi sebenarnya bikin aplikasi-aplikasi ini nggak butuh waktu lama gitu. Jadi orang-orang yang pikir, wah AI terlalu susah gitu. Enggak Iya. gitu. Kayak Ya, investasinya besar, enggak. teknologinya rumit gitu. Iya, Enggak sebenarnya juga? bisa. Anak-anak kecil ini anak-anak kecil ini yang lagi kita bikin, Oke. kita ajarin. Saya melihat Prof, melihat anak Indonesia ini sangat very optimis ya. Iya. Punya kemampuan, bahkan punya dorongan Iya. sebetulnya, motivasi untuk, meng-create something dan mau maju gitu ya. Iya. Kalau bicara hambatan, jujur aja apa sih sebetulnya hambatan terbesar bagi anak-anak Indonesia yang pintar-pintar ini untuk bisa maju dan meng-create sesuatu kalau kita bicara hambatan? Masalah kesempatan aja. Mereka nggak dapat Apa kesempatan. support, Ya kesempatan untuk lingkungan? mendapatkan tadi guru yang baik itu gitu. Kan misalnya, bagaimana tuh mendapatkan guru yang bisa mengajarkan AI tadi kan gitu kan. Nah itu, makanya kita akan bantu dengan AI. AI ini yang nanti akan jadi guru yang bagus itu. Guru-guru yang bagus. Jadi kita, guru-guru ini yang akan mengajarkan tadi fisika, matematik, AI kepada anak-anak ini gitu loh. Nah, sehingga anak-anak ini bisa berkembang. Itu yang kita harapkan. Tentunya, dengan metode yang baik ya, yang sudah diajarkan ke AI juga gitu. Ya. Selama ini apa yang Prof kembangkan, apa yang Prof kerjakan ini, dapat support nggak sih sebetulnya dari pemerintah dan dari mungkin pejabat-pejabat daerah tuh seperti apa sih sambutannya? Sambutannya bagus ya, kalau saya lihat untuk pelatihan gasing ini, tadi sudah 121 kabupaten kota, dari Pemda-Pemda nyambut sangat baik. Jadi dari bupatinya, dari wali kotanya gitu ya, mereka sambut baik gitu loh. Jadi saya lihat sebenarnya pemerintah-pemerintah daerah ini ingin daerahnya maju gitu. Cuman selama ini mungkin mereka bingung gimana ya caranya gitu ya. Mereka jadi akhirnya bisnis as usual aja gitu. Dan akhirnya hasilnya ya kayak gitu juga gitu kan. Nah, ketika kita perkenalkan metode gasing, mereka antusias gitu ya. Jadi artinya daerah-daerah ini emang mau gitu lah untuk mengembangkan ini gitu. Terakhir Prof, mungkin kalau misalnya Prof bisa bicara, kepada pemerintah gitu ya lewat, VVIP hari ini. Apa hal-hal yang kita bisa perbaiki, PR-PR yang sekarang masih ada gitu ya, supaya bagaimana Indonesia Emas ini betul-betul jadi emas begitu ya, dengan, kualitas SDM kita yang sangat kuat di bidang STEM. Apa yang mungkin poin-poin yang Prof bisa sampaikan? Kalau saya lihat yang pertama adalah tentu perkuat itu berhitung.
Jadi semua anak Indonesia harus pandai berhitung. Artinya harus bisa tambah, kali, kurang, bagi, pecahan, desimal. Itu dulu. Semua harus merata. Nggak boleh ada satu anak pun nggak bisa gitu. Nggak boleh ada yang Ya, ketinggalan. karena apa? Karena untuk belajar itu kan cuma butuh waktu 2 minggu gitu. 2 minggu terus pecahan desimal butuh waktu 2 minggu. Hanya sebulan gitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa nguasain gitu. Jadi itu dulu. Kalau itu sudah nguasain, dasar yang itu sudah kuasain, itu dasar yang kuat sekali. Nah, habis gitu mau tanam apapun tumbuh. Jadi mau belajar matematik yang berikutnya, matematik tingkat tinggi, fisika, kimia, itu nggak ada masalah. Karena sudah terbentuk gitu. Jadi PR yang paling utama adalah sekarang buat seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung dulu. Itu dulu. Nah, itu makanya saya mendukung sekali waktu Pak Menteri Pendidikan itu mencanangkan gerakan numerasi nasional. Saya bilang Persoalan ini ini terjawab ini. ya, dan ini bagus ini. Nah, ini tinggal bagaimana ini jadi massal gitu. Wah, itu keren banget gitu. Ya, itu. Tadi juga kuncinya kan ada di kualitas gurunya itu. Ya. Tantangan terbesarnya apa nih untuk pemerataan kualitas guru itu? Nah, untuk menguasai tadi kata kali bagi tambah kurang pecahan desimal, gurunya yang harus dilatih. Nah, itu sebabnya kenapa saya membuat metode gasing ini, untuk gurunya berubah. Anaknya berubah. Nah, jadi dengan metode gasing ini kita harapkan guru dan murid itu berubah menjadi hebat. Jadi nggak butuh waktu yang lama. Nah, mereka akan berubah. Gurunya menjadi guru-guru yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau gurunya udah berubah, wah, Indonesia udah nggak ada lawannya gitu. Wah, ini sangat optimis VVIP kali ini ya. Dari perspektifnya Prof, kita punya harapan gitu ya terhadap kualitas SDM kita. Kita itu bisa kok, pinter kok, mampu kok. Hanya saja kesempatan itu harus bisa merata, harus ketemu metode yang tepat, dan juga guru yang berkualitas. Baik, terima kasih Prof hari ini sudah sharing di VVIP. Dan kita nanti akan coba tunjukkan seperti apa sih metode gasing dan seefektif apa membuat anak-anak Indonesia tidak lagi takut dengan namanya matematika. Terima kasih, silakan tinggalkan komentarnya, apapun pendapatnya kita akan bacakan, dan nantinya jangan lupa untuk subscribe dan dengarkan kita di Spotify juga. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, 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 luar biasa. Iya. Apa itu gasing? Gasing, gampang, asik, menyenangkan. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, are you ready? Ready, ready, go. Oke, kita mulai sentakan kakinya. 1, 2, 3. Aku anak pintar, suka matematika. Matematika gasing, gampang, asik, menyenangkan. Aku rajin belajar, belajar matematika. Matematika gasing, gampang, asik, menyenangkan. Ha, ha, asik. Jaruk-jaruk di meja. Jaruk-jaruk. Hanya ada 5. Ada 5. Hendak ditambah 8. Tambah 8. Hasilnya berapa? 13. Buku-buku di meja. Buku-buku. Jumlahnya ada 8. Ada 8. Hendak dikali 5. Kali 5. Hasilnya berapa? 40. Apel-apel di kulkas. Apel-apel. Jumlahnya ada 9. Ada 9. Hendak diambil 5. Ambil 5. Hasilnya berapa? 4. Kursi di kelas. Kursi. Jumlahnya ada 10. Ada 10. Hendak dibagi 2. Bagi 2. Hasilnya berapa? 5. Oke anak-anak, nah sekarang Ibu akan memberikan kalian soal untuk menjelaskan konsep. Nah, untuk kata-kata duluan ya. Ibu kasih soal menjelaskan
6 kali 7. Konsepnya gimana? Ayo, Ataka ini. Oke. Selamat sore semuanya. Sore, luar biasa. Iya. Di sini aku akan jelasin perkalian satu angka kali satu angka. Nah, tadi Miss udah kasih soal nih. 6 kali 7. Kira-kira gimana ya? Nah, 6 kali 7 artinya ada 6 kotak masing-masing berisi 7 benda. Nah, karena tadi ada 6 kotak masing-masing berisi 7 benda, maka artinya di kotak pertama ada 7 benda, di kotak kedua ada 7 benda, di kotak ketiga ada 7 benda, di kotak keempat ada 7 benda, di kotak keenam juga ada 7 benda. Iya. Nah, di sini kan angka 7-nya banyak nih. Nah, ada cara yang terhitungnya. Nah, 7 tambah 7 berapa? 14. Nah, kan ada puluhannya, maka kita coret satu, tulis angka satuannya. Berapa satuannya? 4. Sekarang kita coba 4 tambah 7 berapa? 11. Kan ada angka puluhannya, maka kita coret satu. Maka di sini kita tulis satuannya berapa? 8. Apakah ada angka puluhannya? Tidak. Kita lanjutkan aja. Nah, tadi kan dapatnya 8. 8 tambah 7 berapa? 15. Apakah ada angka puluhannya? Ada. Maka kita coret, lalu tulis satuannya. 5. Nah, 5 tambah 7 berapa? 12. Ada angka puluhannya tidak? Ada. Satuannya? 2. Nah, berarti hasilnya, ayo berapa tadi yang kita coret? 4. Ada. Lihat yang ini. Yang mana, Nak? Yang mana? Lihat yang mana? Apa? Oh, itu apanya? Itu namanya apa, Nak? Namanya satuannya. Oh, Satuannya. 2. Berapa satuannya? 2. Nah, 6 kali 7 kan 42. Wow, tos. Wih, mantap. Oke, nah, sekarang Miss minta tolong kamu untuk hapus, Nak. Siap. Iya. Nah, oke, mantap. Nah, sekarang Miss minta Ataka yang jelaskan. Miss lupa lagi. sorry Nak. Miss lupa. Dwi, kamu jelaskan perkalian 2 angka dengan 1 angka ya. Miss kasih soalnya. Misalnya 4 kali 13. Nah. Oke, siap? Gas. Selamat sore semua. Sore. Luar biasa. Iya. Ini saya akan menjelaskan konsep perkalian 1 angka dikali 2 angka. 4 dikali 13 artinya ada 4 kotak. Masing-masing kotak berisi 1 kartu puluhan dan 3 kartu satuan. Kita tulis menurun 4 dikali 13. 4 kali 13 berarti ada 1 kartu puluhan di masing-masing kotak. Berapa kotaknya? Ada 4. 4 jumlah kotak. Iya. Kartu puluhan di masing-masing kotak ada berapa? Ada 1. Berarti jumlahnya ada berapa? 4 kartu puluhan. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4 puluhan. Apakah masih ada kartu? Masih. Kartu apa? Satuan. Kartu satuan di masing-masing kotak ada 3. Berarti kita jumlahkan. 4 kotak masing-masing kotak berisi 3 kartu satuan. Jumlahnya berapa? 12 kartu satuan. 12 penulisannya 1 kecil dan 2 besar. 2 adalah satuan. Nah, di sini ditulis 1 kecil untuk memisahkan nilai tempat puluhan dan satuan agar puluhan yang diambil dari satuan tadi tergabung dengan puluhan sebelumnya. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 1. Berapa? 5. Lalu kita turunkan kartu satuannya, yaitu berapa? 2. Berarti 4 kali 13 sama dengan 52. Wah, tas.
luar biasa. Oke, nah mantap mantap mantap. Ya, seperti janji saya tadi ya di VVIP, kita mau lihat lebih jelas itu metode gasing seperti apa. Tapi memang betul fun ya, dari awal tadi udah nyanyi-nyanyi, loncat-loncat. Beda banget sama kita belajar matematika dulu ya. Udah keringat dingin ya lihat gurunya. Tapi hari ini kita lihat nih agak beda, agak seru banget, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Nah, ini guru-guru ya Prof ya. Ya. Yang sudah dilatih, berapa lama mereka dilatihnya? Ada yang cukup lama ya. Mereka pertama pelatihan sih 2 minggu, tapi setelah itu guru-guru ini mengimbas ke berbagai daerah. Nah, sambil mengimbas mereka terus memperbaiki diri sehingga mereka jadi guru-guru hebat. Ini adalah guru-guru yang luar biasa. Jadi kita punya sekarang cukup banyak guru-guru yang luar biasa. Ternyata di daerah-daerah itu banyak bibit-bibit guru yang unggul gitu ya. Jadi kita temukan, saya menemukan ini guru-gurunya luar biasa sekali. Jadi mengajarnya hebat, mengajar dengan hati gitu loh. Jadi 8C-nya itu dapat semua. Apa gitu. itu 8C? Nah, 8C itu keterampilan abad 21 yang dibutuhkan orang-orang, terutama guru-guru ya, seperti misalnya compassion. Jadi bagaimana mengajar dengan hati. Kemudian juga karakter guru. Nah, guru-guru ini karakternya berubah total. Jadi kalau nanti mungkin bisa ditanya cerita bagaimana guru ini mengalami transformasi yang luar biasa. Nah, kita berhenti di karakter dulu. Ini saya menarik katanya pengalaman ya. Dulu ini killer-killer semua ya gurunya. Coba sambil kenalan dulu, cerita dulu sama sekarang bedanya apa? Iya, saya dulu itu mengajar di Kupang, guru matematika di salah satu sekolah swasta. Nah, kata orang guru matematika itu jahat-jahat, dan itu memang saya rasakan sendiri. Iya, saya dulu tuh gini ceritanya Bu. Jadi saya buat kesepakatan dengan anak, itu setiap awal semester itu kesepakatannya seperti ini. Karena saya melihat bahwa anak SMP yang saya ngajar itu perkaliannya agak susah Bu. Jadi kalau yang muncul-muncul di TikTok kayak 2 kali 3 aja nggak ngerti itu beneran? Itu beneran Bu. Jadi saya pengalaman ya Bu, sudah dari beberapa daerah yang saya pernah mengikuti pelatihan, memang fakta itu kalau perkalian itu memang nggak bisa. Saya bersyukur Bu, karena setelah saya mengikuti pelatihan gasing yang pas waktu itu diadakan di Kota Kupang, saya mengikuti pelatihan gasing. Ternyata seperti ini. Gitu. Saya kayak bersyukur, ternyata kita tidak perlu keras sama anak, tidak perlu pukul anak, tidak perlu seperti itu, tidak perlu marah-marah. Yang pertama yang kita lakukan adalah ambil hatinya dulu. Iya, pendekatan Bu, ambil hatinya, baru kita arahkan dia sesuai dengan kemauan kita gitu sih. Ini cerita Ibu Yohani dari NTT ya. Nah, ini dari Jawa Timur ya. Ibu Rita lebih killer lagi nggak dari Ibu Yohani? Iya, terima kasih Kakak. Jadi kalau Bu Yohani adalah guru, Ibu Ati adalah guru, berbeda. Saya adalah kepala sekolah Ibu. Iya. Okay. Jadi di mana kalau kepala sekolah, apalagi di Jawa itu kan kita harus benar-benar jaga sikap kan Bu. Jadi bagaimana kita tidak terlihat over seperti itu kan, kita harus benar-benar yang jaim seperti itu. Nah, ketika mengikuti pelatihan gasing, di mana gasing itu ada menari, ada senam, kemudian game-games yang di situ menuntut kita harus bergerak, dan saya melihat ada nilai positif di situ. Saya jadi berpikir, oh iya, ternyata memang anak didik kita itu belajar tidak hanya dia itu belajar materi saja, tetapi ada anak yang memang gaya belajarnya itu ada yang mendengar, ada yang harus bergerak dan lain sebagainya. Nah, di situ saya jadi belajar Bu, ketika saya mengikuti pelatihan bahwa ada kalanya memang kita itu dituntut untuk bergerak supaya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi bukan mereka yang harus mengikuti kita bahwa kita itu selamanya harus keep silent, harus jaga sikap, Harus seperti seragam, itu. Harus iya Bu. semua. Tetapi Kan memang ada yang visual, iya, ada yang gerak seperti gitu itu ya. Bu. Jadi kalau memang kepala sekolah harus jaim memang benar, tetapi di waktu-waktu tertentu. Tadi Ketika nggak jaim kayaknya. iya Bu, setelah gasing itu Bu. Jadi saya harus belajar, dan sebagai kepala sekolah saya harus tanamkan itu ke guru-guru dan juga ke anak-anak begitu Bu. Oke. Jadinya sekarang sudah berubah Bu. Yang tadinya jaim, sekarang kita sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Oke, Sesuai dengan luar gaya belajar biasa. mereka. Ya, berkat Ayo gasing. kesaksian dari Ibu Ita ya. Ati. Bu Ati, aduh Iya. kebalik. Ya, gimana Iya. kesaksiannya? Saya dari Kabupaten Maibrat, itu tidak kota juga,
ada beberapa jam dari Sorong. Sebelumnya itu memang dikatakan saya guru yang killer. Jadi di tempat saya itu ada danau. Dicemplungi ke danau enggak kan? Enggak. Jadi kalau saya kasih perkalian, dia kan takut. Pokoknya mau tidak mau harus kau tahu perkalian ini. Jadi dia takut. Kemudian ketika dia tidak masuk, saya tanya, dia kemana? Ibu mungkin tadi ke danau. Biarpun ke danau, besok tetap datang. Saya tanya, mau lari sampai di mana? Ujung-ujung tetap saya tanya. Iya, jadi kayak saya tidak berinovasi sama sekali. Tidak ada trik, jadi hanya seperti itu. Kemudian tegangan tinggi. Iya. Kayak Jadi gimana kalau tegangan tinggi itu kan kayak baperan begitu, cepat-cepat marah, emosi. Apa sih? Sudah nada tinggi begitulah. Tapi setelah ikut ini, kemudian saya berubah 180 derajat. Saya berubah. Pokoknya saya langsung kan sudah mengetahui kan setelah ikut Pajani ada trik-triknya di perkalian. Jadi tidak menyuruh mereka menghafal lagi. Saya Itu sudah pakai saya jari. tuh korban menghafal dulu. Iya, jadi saya sudah tidak suruh peserta didik saya untuk menghafal lagi. Kemudian di salah satu momen saya setelah itu mulai pengimbasan nasional. Jadi ketika saya sudah mulai pengimbasan, ada diberitahukan, nanti saya sampaikan di kelas. Ya anak-anak, nanti sekitar di tanggal ini ibu guru tidak ada. Jadi satu kata mereka spontan, ya anak-anak. Ibu guru tuh sudah cantik, sudah baik, semuanya sudah. Cuman satu yang jelek. Apa itu? Kenapa ibu pergi-pergi? Harusnya ibu dengan kami. Kemudian kalau di kelas lain ada guru yang tidak masuk, saya cuma numpang lewat di depan aja. Mereka tarik, ibu, ayo gasing di kelas ini. Ayo ibu. Iya, nanti kelasnya saya. Malah dikangenin ya. Iya, nanti kalau saya demo. Ini ibu gurunya kami. Tidak boleh rampas-rampas. Iya. Itu fakta yang saya alami. Kemudian ketika sekarang kebetulan saya sudah di Bandung, kebetulan dapat beasiswa yang diusahakan oleh Prof. Saya sampaikan, ibu guru ini kayaknya izin, tidak bisa datang. Ibu, kita tidak mau dengan guru lain. Ya, tapi ini kan untuk ibu guru punya masa depan juga. Ya akhirnya mau tidak mau ya mereka mengikhlaskan. Tapi sampai saat ini tetap mereka kayak pakai HP-nya orang tua kan, ngechat gitu. Iya. Sampai saat ini. Jadi kebetulan ketika setelah pengimbasan kembali kan pagar sekolah kan. Jadi saya dari luar pagar bunyi motor sudah masuk. Hore, ibu guru datang. Iya. Ini kayaknya jarang loh ada yang begini ya, Iya. Prof ya. Sebelum Dulu itu kita tidak. guru takut. Kalau guru izin sakit nggak masuk seneng banget gitu kan. Iya. Oh ini justru kebalikan ya. Iya. Jadi kalau saya minta izin mereka tidak ikhlas. Iya. Oke, luar biasa. Prof, jadi ini sampai bisa merubah karakter ya, bukan Iya. soal kemampuan menghitung doang ya? Bukan. Jadi memang karakternya. Guru itu mengajar dengan hati. Nah ini terjadi udah ribuan guru yang berubah. Dan terjadi di mana-mana. Dari Aceh sampai tadi Papua, semua mengalami perubahan yang sama. Itu perubahan itu nyata di mana-mana. Dan ini sekarang memang terjadi kegerakan yang luar biasa. Nah ini guru-guru inilah. Yang mengubah itu siapa? Guru-guru ini. Jadi mereka berbagi. Nah ini luar biasanya. Jadi guru-guru yang sudah berubah, dia merubah guru-guru lain terus begitu. Oke, Dan jadi itu mungkin guru-guru ini bukan tipe pemarah juga, cuma bingung juga cara mengajarnya gimana, akhirnya bawaannya marah-marah mulu kali Iya, ya. karena mungkin anaknya nggak bisa-bisa gitu kan. Betul, nggak bisa-bisa, Emosi, jadinya ya. emosi mau nggak Iya, mau kan. Iya. Nah itu yang terjadi. Jadi karakter berubah. Nah karakter siswa juga berubah. Siswa yang tadi takut matematik, kalau matematik lari gitu, sekarang mereka senang. Coba kita tanya, ini ada Ataka sama Dwi udah belajar gasing ya? Dulu memang dari dulu suka matematika atau dulu takut juga? Takut sih. Takut? Takutnya kenapa? Karena sama juga perkaliannya harus dihafal. Oh gitu. Terus sekarang udah nggak usah hafal. Oh, kalau Ataka dulu takut sama matematika. Coba cerita guru matematikanya gimana? Dulu sempet seneng bentar pas penjumlahan sama pengurangan, perkalian nggak bisa. Kalau sekarang habis gasing kayak seru aja gitu, jadi nggak takut lagi. Jadi ini berdua lagi dipersiapkan ikut Olimpiade. Iya, jadi mereka itu dari daerah-daerah, anak-anak yang tadinya dianggap nggak bisa gitu ya, kita siapkan untuk ikut Olimpiade, dan kita mau tunjukkan bahwa mereka itu bisa jadi hebat gitu. Jadi anak dari kampung-kampung yang tadinya orang anggap misalnya nggak bisa gitu, saya mau tunjukkan, bahkan kita akan tandingkan di tingkat dunia gitu. Emang butuh waktu 1-2 tahun gitu ya, tapi saya mau tunjukkan bahwa anak yang dianggap awal yang nggak bisa tuh bisa jadi hebat gitu. Gitu. Dan memang justru anak-anak yang dilatih oleh Prof itu justru yang diambil dari anak-anak daerah ya, banyak kan ya.
kita memang mau tunjukin anak-anak di daerah gitu ya, bahwa yang dari pelosok, dari ujung gitu ya, itu ternyata bisa gitu. Dan sehingga ini menjadi satu membawa optimisme gitu loh, Ya, bahwa kepada bangsa ini gitu. Bibitnya sebetulnya bagus. Bagus. Hanya saja fasilitas mungkin, Iya. metode dan lain-lainnya Metode, yang betul. masih kurang. Iya. Nah, itu makanya kita sekarang perbaiki gurunya dengan metode yang tepat gitu. Tadi 8C, Ya. termasuk karakter. Apalagi yang C kemudian yang menarik? kemampuan dia kolaborasi. Oke. Nah, kemampuan dia computational logic. Nah, jadi tadi waktu dia mengajar 3x4 atau apa, itu computational logic tuh. 3x4 itu adalah 3 kotak, masing-masing kotak isinya 4. Nah, berarti 4 tambah 4 tambah 4 gitu. Nah, itu sebenarnya computational logic gitu. Logika menghitung gitu. Oke. Nah, jadi di situ diajarin dia. Nah, sehingga juga di sini dia juga belajar, habis itu mencongak. Mencongak itu sebenarnya meningkatkan kemampuan visualisasi si anak. Jadi ketika 3x4, dia langsung ngebayangin 4 tambah 4 tambah 4 gitu. 12 gitu. Bukan lagi dia ngebayanginnya 3x4 12 gitu loh. Nah, emang nantinya akan ke sana, tapi prosesnya ada gitu. Nah, misalnya 12 kurang 7, dia akan lihat 10 kurang 7 dulu. 3 masih ada 2 jadi 5 gitu. Oke, Nah, jadi jadi itu logikanya, logika mikir. logika Makanya berpikir, belajar ya. gasing itu belajar logika. Dan ini adalah sebenarnya dasar dari AI nanti. Jadi kalau kita logika berpikirnya bagus, logika matematiknya bagus, nanti kalau dia mau Ngembangin mengembangkan AI. untuk AI, komputer gitu, itu gampang sekali. Karena udah ada dasarnya. Iya, logika mikirnya bagus, alurnya udah bagus, algoritmanya udah bagus. Nah, itu. Berarti dulu yang saya terima itu metode yang salah sebetulnya dong ya. Karena saya tidak diajarkan logika berpikir, Iya. tapi menghafal. Kebetulan ya lumayan lah ya hafalannya benar gitu. Iya. Ini kalau Prof lihat di Indonesia ini masih seperti itu kah prakteknya lebih banyak? Iya, saat ini memang masih seperti itu, makanya kita mau ubah. Dengan gasing ini kita ubah logika berpikirnya itu. Nah, jadi kalau logika berpikirnya udah bagus, anak itu belajar dengan sangat nyaman. Dengan mudah Ya. dan mau dikasih soal apapun bisa Dia diselesaikan. Dia nggak usah hafal soal. Oke. Kan biasa kita hafal soal kan, Iya. soal gini jawabannya ini, soal ini jawabannya ini. Iya. Sekarang nggak usah, mau Iya. soal kayak apapun, karena logika berpikir udah bagus gitu. Tadi komputasi. Computational logic. Oke. Nah, Berikutnya. kemudian ada kreativitas. Oke. Jadi kalau lihat di pelatihan gasing itu, guru kadang-kadang misal kita ngelatih ya, bikin games dalam waktu 5 menit. Nah, jadi mereka langsung create games dalam waktu 5 menit, gimana membuat pelajaran ini jadi asik. Nah, itu langsung mereka buat gitu. Nah, itu kreativitas ini digali gitu, sehingga sangat seru. Nah, lalu kita juga suruh minta mereka bikin lagu pasangan 10 dalam waktu 2 minggu pelatihan ini, lalu sajikan dan mereka harus menyanyikan dengan lagu tarian daerah. Jadi mereka mengkreat semua gitu, menyanyikannya dengan gerakan yang sesuai dengan tarian daerah. Betul nggak anak-anak tuh lebih senang diajak untuk belajar tuh lewat game tuh, betul nggak? Betul Bu, betul. Beda banget ya. Iya beda Bu. Jadi kalau di situ ada seperti kita gerak itu kan kayak memotivasi mereka. Jadi kalau kita energik, otomatis itu mentransfer energi juga. Mereka jadi ikutan energik, jadi semangat begitu Bu. Oh, ini bisa juga kita pakai tips buat ibu-ibu di rumah ya kalau lagi latih anaknya gitu iya, ya, boleh bikin banget, PR Bu. bisa ya. Kebetulan saya di S2 yang beasiswa dari Prof itu saya ambilnya pendidikan masyarakat. Nah, di situ saya mengambil tesisnya nanti adalah pemberdayaan masyarakat dengan mengajarkan gasing ini tidak lagi ke guru dan murid. Jadi nanti saya akan mengajarkan ke orang tua supaya nanti meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Karena bukan guru aja yang killer, orang Iya. tua pun killer di Betul, rumah karena ya betul. emosi diajari Iya. nggak bisa-bisa. Jadi mungkin ini perlu diperluas ke orang tua juga loh, Prof. Iya. Kalau memang begitu ya. Iya, Mbak. Betul sih. Memang kita harapkan ini bisa menyebar ke orang-orang tua juga, sehingga guru ibu-ibu gitu ya, yang ikut arisan mungkin di mana-mana, yang tempat-tempat ibu kumpul gitu ya. Nah, itu bisa belajar gasing. Itu yang kita harapkan, dan ini nanti akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa di Indonesia. Bisa jadi gerakan nasional loh. Iya, Iya, nah betul. itu. Iya Jadi nggak sih? kita Sudah kami siapkan itu, Kakak. Oke. Berikutnya C yang lain apa? ya. Nah,
critical thinking. Oke. Jadi di critical thinking itu misalnya gini ya, coba ya, 5. 5, pasangan 5, nah itu dia langsung 3 kan. Artinya dia menghitung 2 tambah berapa sama dengan 5. Oke. Jadi kalau misalnya 7, tuh, dia langsung 4 kan. Jadi ini dia berpikir kritis kan. Jadi kalau saya bilang 8, nah 4. Jadi dia ini kita latih mereka berpikir kritis. Jadi dalam berbagai soal mereka itu, kamu benar nih gitu. Misalnya selalu kita bilang, benar nggak gitu. Jadi selalu ini penting banget berpikir kritis. Nah ternyata berpikir kritis ini kemarin kita sempat melatih TNI, sudah 750 TNI, Oh ya? dilatih gasing selama 2 minggu juga. Nah mereka latih berpikir kritis, latih kolaborasi, latih kreativitas, sambil belajar matematik. Dan ternyata dampaknya bagus. Dan Ini terkait dengan berpikir kritis, ini saya penasaran juga ya, Prof, pandangannya. Sekarang kan anak-anak tuh serba gadget, ya, nggak lepas tuh kalau dikasih gadget ya. Itu mempengaruhi daya ini nggak, critical thinkingnya nggak ya? ya sangat pengaruhnya besar sekali. Terutama kalau lihat video-video yang 1 menit itu kan dia mengubah fokus. Jadi lihat 1 menit, terus habis itu lihat video lain. Fokusnya berubah kan, terus jadi nggak pernah bisa konsentrasi. Makanya di gasing selalu konsentrasi dimulai gitu, karena dia latih konsentrasi. Sehingga kita bikin bahkan dalam suasana ribut apapun, ini kita harap anak-anak bisa tetap fokus, konsentrasi. Kita latih. Sebab kita ini terdistract banyak sekali sama video-video 1 menit itu, yang sangat mengganggu. Karena habis itu kan dia scroll ya. 1 menit scroll, satu fokus ke fokus lain. Gimana mau bisa Betul. konsentrasi, Itu betul nggak? merusak banget ya. Dan ya nggak bagus, karena kan dia nggak bisa fokus. Dan ini menurut saya sih harus kita paksa anak harus latihan fokus. Makanya di pelatihan gasing ini 2 minggu fokus full, nggak ada gadget. Dan mereka sendiri nggak perlu, mereka gadget itu dia nggak perlu. Mereka malah senang gitu. Oke, coba kita tanya kesaksian gurunya Ya, ya, Bu Ati tadi. Anak-anak kan sekarang maunya gadget, ya kan? Misalnya anak saya kasih bikin PR, kalau mau nonton gadget setengah jam, bikin PR dulu. Nah, ada syarat seperti itu gitu. Susah tidak membuat anak-anak lepas dari gadget 2 minggu itu? Ketika ngajari metode gasing itu. Oh, tidak sama sekali. Iya. Jadi mungkin karena selama ini mungkin pengajarannya mungkin mereka rasa membosankan. Tetapi ketika kita datang dengan metode gasing, kan setiap hari itu ada sesuatu yang baru. Oh, Iya. Kreativitas tadi ya. Iya, kemudian cara mengajarnya mulai dari hal yang mudah kan. Jadi kita tuh tidak memberikan soal yang untuk menguji mereka. Oke. Tapi bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Iya, jadi dari hal yang mudah dulu. Jadi mereka mulai ada rasa percaya diri. Kemudian seperti jadi menarik. Oh, nanti kayak begini sudah mulai bisa. Jadi akhirnya biasanya kami tidak memberikan PR di pelatihan. Mereka minta. Ibu kasih PR dulu. Iya, kemudian ketika pelatihan mereka juga tidak bawa handphone. Iya, jadi kayak fokus begitu. Kemudian ketika jam istirahat atau jam apa begitu sudah mau masuk, sekalipun berkeringat istirahat, mereka masuk tepat waktu. Tidak pegang handphone sama sekali. Jadi kayak seru saja begitu. Iya. Pokoknya minta ulang-ulang, ibu soal, latihan Wow, seperti efeknya luar Iya. biasa ya. Ada Iya. nggak Bu Yohani, ada cerita dari pengalaman di lapangan, misalnya anaknya yang tadinya susah sekali diajarin, susah sekali dikasih mengerti, setelah gasing ternyata gampang gitu dan memang ada perubahan gitu. Ya, pengalaman saya di salah satu di daerah di timur, Bu. Nah, anaknya ini sudah SMP kelas 1. Tetapi penjumlahan dasar tidak bisa. Penjumlahan dasar itu kalau di gasing itu namanya titik kritis, itu yang kurang dari 20, misalnya 6 tambah 7, 5 tambah 5, itu dia tidak bisa padahal sudah SMP kelas 1, Bu. Dan itu setiap hari, Bu, setiap hari dia nangis awal-awal pelatihan. Awal-awal pelatihan nangis. Kenapa nangis? Alasan, Bu, saya mau sholat. Belum jam sholat. Itu dia maunya cepat-cepat pulang awal-awal pelatihan, Bu. Tapi setelah di hari kelima itu, Bu, dia perubahannya
perubahannya sangat luar biasa. Jadi gurunya itu sampai heran karena waktu itu kan pelatihan ada guru dan ada siswa. Jadi di setiap guru membawa dengan siswanya 2 orang, minimal 2 orang. Nah, setelah di hari kelima kalau tidak salah waktu itu, dia mulai semangat, lompat-lompat. Jadi gurunya juga, kok bisa? Kok bisa? Jadi saya juga kayak, itu anak di kelas saya, Bu. Saya kayak, luar biasa sekali kan. Setelah selesai pelatihan, Bu, dia bisa penjumlahan. Yang awalnya penjumlahan dasar aja tidak bisa. Padahal cuma baru 5 hari. Iya. Jadi penjumlahan itu, Bu, di gasing itu sampai di hari ke-6 atau ke-7. Sudah selesai materi penjumlahan sampai banyak angka. Ini gurunya kaget sendiri. Iya. Mungkin tadinya anaknya udah, wah ini udah hopeless Iya, nih, gak ada harapan lagi. Tapi ternyata bisa ya, Iya. selama metodenya Iya, Tepat. bisa. tepat gitu ya. Ada yang- Tadi ada lagi C yang Ada. ketinggalan. Jadi kolaborasi sama culture. Jadi kita pakai budaya setempat. Jadi suka pakai bahasa daerah. Anak-anak guru suruh menjelaskan micro teaching menggunakan bahasa daerah. Saya bahasa Sunda gitu, bahasa Jawa. Itu seru sekali. Ya kan pengalaman? Di mana pengalaman waktu itu? Ada. Oke. Ya. Bu Ati. Jadi kalau di Papua itu kan satu kabupaten belum tentu satu bahasa. Oh, Iya. Dan kebetulan juga pasti ada beberapa bahasa di dalam situ. Dan saya sendiri pun kalau ke satu daerah belum tentu saya tahu bahasa di situ. Tapi Oke. kalau dialek tetap kita sama-sama tahu. oke. Jadi ketika kita ngajar begitu, kemudian ada temannya yang mungkin dia rasa bahwa aduh saya punya teman kayak bagaimana. Jadi mereka tuh kayak langsung menimbulkan kepedulian terhadap teman. Oh. Iya, jadi mereka tidak ingin sendiri bisa. Ketika di sampingnya agak kurang, mereka bisa sampaikan. Ketika bahasa Indonesia sudah dikatakan mungkin dia masih rasa aduh pakai bahasa daerah. Jadi kita bisa mencontohkan pakai bahasa daerah. Kita tanya ini dari suku mana. Ketika dia satu suku situ menjelaskan pakai bahasa daerah dan itu cepat ditangkap. Oh, jadi karena mungkin kendala bahasa juga. Iya, kendala gitu bahasa. ya. Solusinya juga seperti itu. Jadi sangat membantu. Kami tidak serta-merta menggunakan selalu bahasa Indonesia, tapi berbagai trik kami lakukan, berinovasi. Iya. Boleh tambah kakak? Iya, Ya, silakan. jadi di daerah yang pernah kami datangin juga ada di Sulawesi yang perbatasan Filipina, Kepulauan Sangihe dan juga di Kabupaten Buol itu memang kalau di Gasing kita memberi kesempatan ke peserta baik itu anak-anak maupun guru untuk micro teaching. Oke. Jadi di situ juga melatih komunikasi mereka. Nah, di situ tidak harus pakai bahasa Indonesia. Bagaimana senyamannya mereka. Nah, di situ culture-nya muncul. Jadi boleh menjelaskan dari konkret, kemudian abstrak, mencongak di tahapan gasing itu dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi selain micro teaching itu melatih komunikasi, itu juga untuk mengangkat culture setempat, begitu Ibu. Itu yang kami lakukan di daerah-daerah. Oh, oke. Jadi tidak dipaksakan semua orang harus seragam begitu ya. Tidak. Nggak cuma melatih IQ tapi Iya. EQ juga ikut. Iya, 8C itu masuk semua. Jadi kalau kita lihat, makanya kita percaya ketika 8C ini dikembangkan, nah 8 kecerdasan itu terlatih semua. Kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan di dalam gitu, kecerdasan Emotional ya. Nah, itu semua berkembang. 8 kecerdasan itu berkembang. Nah, itu makanya kenapa 2 minggu anak-anak jadi pintar. Itu. Ya. Oke. Apa harapan Prof dengan metode gasing ini? Apakah semakin luas dalam waktu cepat anak-anak Indonesia bisa lebih mampu lagi dalam matematika atau apa? Prof? Ya, kita sih berharap ya bahwa Indonesia ini akan berubah ketika anak-anaknya itu pintar. Pintar, yang utama itu pintar berhitung dulu. Oke. Ketika dia pintar berhitung, sudah Indonesia akan menuju masa yang luar biasa. Itu impian kami. Jadi bagaimana kita membuat seluruh anak Indonesia pandai berhitung. Oke, terakhir singkat saja dari masing-masing guru, mungkin secara pribadi ya, apa yang dirasakan ya dari sebelumnya nggak mengenal metode gasing, sekarang metode gasing, mengajar ke anak-anak, apa yang mungkin paling berkesan dan paling pengalaman yang paling susah lupa gitu, Bu Ade? Dari saya pengalaman di saat lapangan salah satu daerah di timur. Jadi saya tersentuhnya itu ketika peserta didik dia tidak tahu bahwa ada dalam bilangan itu ada satuan dan puluhan.
Dan di situ kalau saya mau suruh dia micro teaching atau dipanggil, saya bilang ini apa? Mereka bilang kesatuan. Karena kesatuan mereka menyebutnya kesatuan. Kemudian puluhan, perpuluhan. Mungkin karena dia sebagai Nasrani mungkin taunya perpuluhan, jadi mereka nangkapnya perpuluhan, padahal puluhan. Dan tidak bisa menulis. Dan itu sangat membekas sampai sekarang. Itu di tahun 2023 sampai 2025, itu hal yang selalu membekas untuk saya. Jadi dengan hari yang sesingkat itu, puji Tuhan bisa berhasil. Mereka bisa menyebut satuan, bisa menyebut puluhan. Yang tadi tidak bisa tulis, mereka akhirnya bisa. Awalnya tidak bisa sama sekali, dan sebagai awal hari pertama saya juga secara manusia, aduh, kenapa begini? Kan ini sudah kelas 5. Iya, Sedih juga dengarnya ya. Ini kelas 5. Namun sampai di titik hari itu mereka bisa, saya juga merasa bahwa oh ternyata metode ini dia pas. Iya, dia juga memberikan kita sebagai guru yang sabar, bagaimana kita memberi dengan hati, akhirnya bisa seperti itu. Kemudian yang kedua di Lanijaya, ini sangat membekas ketika sudah gelap, kan di sana fasilitasnya kurang kan, dan kemudian mereka masih tahan kami, dan dalam ruangan itu sudah mulai gelap. Akhirnya teman saya dari Karo, dia pakai senter handphone. Kemudian saya menjelaskan di papan. Iya, jadi berbantukan, jadi tangan dia pakai dia punya handphone, kemudian saya kasih saya punya handphone, kita pakai senter handphone untuk memberi penerangan. Dan saya menjelaskan, dan mereka antusias. Iya, itu di Lanijaya, padahal itu dingin. Kalau sudah malam itu kan dingin. Tapi mereka tidak peduli hal itu, dan wah luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ini sangat luar biasa ya, bagaimana memberikan antusias, semangat bagi guru. Mereka tahu bahwa oh ini memberikan perubahan, sehingga antusias mereka besar sekali. Semangat ya anak-anak di timur ya. Iya, Sesulit semangat. itu mereka Iya, ya. semangat. Tapi ketemu metode ini luar biasa membantu ya. Sangat, Bu. Kalau Bu Rita ada cerita? Iya Bu, jadi kalau di pedalaman itu memang masih banyak sekali anak-anak yang tertinggal. Tapi tidak hanya di pedalaman seperti yang diceritakan Bu Ati. Di Jawa pun Bu, kebetulan waktu PISA kemarin saya mendapatkan di daerah Jawa Tengah di sebuah pesantren penghafal Quran bercadar Bu muridnya. Nah di situ kebetulan murid-murid itu fokusnya menghafal Al-Quran. Jadi mereka kurang dalam matematika, masih tertinggal. Bukan karena mereka itu nggak mampu Bu, tetapi mereka itu belum mendapat kesempatan untuk belajar karena memang porsi belajarnya kurang. Kalau daerah tertinggal mungkin kan gurunya yang belum ada dan lain sebagainya. Iya Fasilitas Bu. gitu ya. Tetapi setelah kami masuk ke situ, kami ajarkan, ternyata mereka itu luar biasa Bu. Mereka bisa menerima konsep dan memahami dengan sangat baik. Di situ kami jadi sadar ternyata anak-anak Indonesia tuh memang memiliki potensi yang besar begitu Bu. Dan kami sebagai guru di sini memang harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang begitu Bu. Itu yang kami alami. Jadi tidak hanya di pelosok sih Bu. Oke, bahkan sebetulnya yang masih dekat dengan Iya, di pusat Jawa Tengah Bu. saja juga Jawa Tengah itu Bu. banyak yang ini ya. Iya, di Wow. Jawa Tengah. Bu Yohani? Ya, kalau yang saya pengalaman yang paling berkesan Bu di daerah salah satu di daerah timur. Nah, di daerah timur itu Bu ternyata siswanya lebih bisa daripada gurunya. Oh ya? Iya, jadi gurunya ini tulis aja lambat Bu, tulis apalagi menghitung. Kenapa lambat? Karena memang daerah tersebut kondisinya kurang kondusif sehingga anak-anak di daerah tersebut harus ke tempat yang lain, ke daerah yang lain untuk belajar di sana, sedangkan gurunya tidak mengajar sama sekali bertahun-tahun Bu. Kalau misalnya ada kurang kondusif Bu, itu bisa belajar, bisa tidak belajar itu bisa bukan hanya berbulan-bulan. Jadi gurunya itu saat pelatihan Bu, gurunya tulis aja lambat, Wow. menghitung aja lambat Bu. Tapi Bu, kami membuat strategi dengan memisahkan berbagai strategi ya, memisahkan kelasnya, membuka kelas baru, didampingi beberapa trainer. Akhirnya ada perubahan yang awalnya susah sekali, tangannya kaku sekali, akhirnya lancar. Jadi saya rasa metode gasing ini kalau dari saya pribadi Bu, ini luar biasa kalau menurut saya ya. Dan lebih bagus supaya merata ke seluruh daerah, mungkin diintegrasikan ke kurikulum gitu. Nah, itu Iya, itu harapannya. harapan besarnya Prof. Karena maksudnya kalau hanya mengandalkan Prof gitu kan, wah butuh energi yang luar biasa loh. Itu bisa nggak sih dimasukin dalam kurikulum begitu? Ya,
Jadi kita harapkan memang ke depannya masuk kurikulum. Tapi kalau kita saat ini saya berpikir kita latih dulu 514 kabupaten, gurunya mengerti konsep ini, ketika masuk kurikulum, itu kurikulumnya bisa langsung diimplementasikan. Oke. Kalau kita masuk kurikulum sekarang, gurunya belum disiapkan, nanti akhirnya tetap sama aja gitu. Tapi sudah pernah diperjuangkan belum untuk masuk ke kurikulum? Belum. Tapi kita pikir kalau 514 kabupaten aja guru-gurunya udah tahu gasing, itu lebih mudah. Jadi penyebarannya akan cepat sekali. Berarti Prof bekerja diam-diam sebetulnya ini ya, ya kan? Ya paham sih, maksudnya untuk merubah sebuah kurikulum kan bukan pekerjaan yang mudah. Harapannya semangat dan juga satu ide luar biasa dari Prof ini nanti suatu saat kita bisa lihat ada di kurikulum seluruh sekolah di Indonesia ya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Semua sama-sama. guru-guru luar biasa, adik-adik di sini sukses untuk metode gasingnya. Thank you sudah hadir di VVIP. Kita akan ketemu lagi minggu depan.